Hai semuanya, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini aku, Ratri Oktaviani, mau bikin sesuatu yang gemes banget. Nama Kis, mau tahu gimana prosesnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke, langsung aja kita mulai. Pertama, siapkan wadah bersih dan masukkan 200 gram margarin. Aku pakai Royal Palmia Butter Margarin. Teman-teman boleh ganti dengan merek lain seperti Blue Band Cake and Cookies, atau kalau di mix dengan butter boleh 1:1. Lalu tambahkan dengan 90 gram gula halus. Aku pakai gula pasir yang dihaluskan, dan ini kita masukkan dengan cara diayak supaya nanti butirannya bisa lebih halus dan tidak ada yang bergumpal. Kalau sudah, selanjutnya kedua bahan ini akan kita campur menggunakan whisker, atau teman-teman boleh juga pakai mixer. Kalau pakai mixer, kecepatan paling rendah selama maksimal 2 menit. Dan kalau pakai whisker gini memang awalnya agak susah, tapi kita mix aja terus sampai nanti teksturnya jadi creamy. Jangan sampai terlalu lama karena nanti kuenya akan bleber atau melebar, jadi tidak kokoh pada bentuk awalnya. Jadi kita mix secukupnya saja, seperti ini. Kalau nanti teksturnya sudah creamy seperti ini, boleh dihentikan ya teman-teman. Nah, kalau sudah, sekarang kita masukkan bahan selanjutnya. Ada 2 butir kuning telur. Dan tambahkan juga dengan 1/4 sendok teh vanila pasta, atau boleh diganti dengan vanili bubuk. Kemudian ini kita aduk lagi sampai tercampur rata. Ingat, tidak boleh terlalu lama ya teman-teman, supaya nanti hasil akhirnya itu bisa bagus. Nah, kalau sudah, ini whiskernya kita singkirkan dulu. Selanjutnya masukkan bahan kering yang terdiri dari 20 gram tepung maizena, 20 gram susu bubuk, lalu ada 280 gram tepung terigu protein rendah. Aku pakai yang mereknya Kunci Biru. Untuk terigunya aku masukkan 3 kali, atau kita masukkan secara bertahap. Tujuannya nanti supaya proses pengadukan itu bisa lebih mudah ya. Selanjutnya semua bahan ini akan kita mix menggunakan spatula sampai tercampur rata. Kemudian masukkan sisa terigunya sampai semuanya habis dan sampai jadi satu adonan yang kalis dan mudah dibentuk. Terigunya udah masuk semua nih, dan kelihatannya pakai spatula sudah terasa berat. Jadi selanjutnya akan aku adoni lagi menggunakan tangan. Pastikan tangan teman-teman sudah dicuci bersih. Atau kalau tangannya nggak mau kotor, teman-teman juga bisa pakai sarung tangan plastik seperti ini. Kemudian kita uleni ya, tapi nguleninya nggak usah pakai tenaga, hanya sampai tercampur rata saja. Hasil akhirnya seperti ini, adonannya tuh benar-benar lembut tapi tidak lengket di tangan. Dan ini adonannya sudah bisa dipulung. Oke, selanjutnya adonan ini akan aku bagi 2, 8:2 ya teman-teman. Jadi satu bagian lebih banyak dibanding satu bagian lainnya. Untuk adonan yang 20% atau adonan yang kecil ini akan aku tambahkan dengan pasta coklat hingga dapat warna yang seperti ini. Untuk kepekatan warnanya tergantung dari banyaknya pewarna yang kita masukkan, dan ini lama-kelamaan tuh warnanya akan makin pekat sendiri. Dan adonan yang paling banyak ini akan aku tambahkan dengan pasta stroberi dan juga sedikit warna merah cabai hingga nanti mendapatkan warna merah yang kita inginkan. Nah, di sini juga aku tadi bilang menambahkan beberapa tetes pewarna makanan merah cabai. Kita campur hingga tercampur rata, dan nanti kurang lebih hasil akhir warna merahnya seperti ini. Cantik banget warnanya. Di sini warna merahnya benar-benar warna merah yang menyala, dan juga warna coklatnya pekat banget ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan membentuk bulatan. Di sini yang pertama aku pakai sendok takar 5 ml. Kita ambil secukupnya, diratakan dan dibentuk bulatan ya. Kita pulung seperti ini sampai mendapatkan permukaan yang halus. Kemudian ini warna merahnya kita sisihkan dulu. Dan untuk adonan yang berwarna coklat, kita ambil dengan sendok takar yang 1 ml. Nah, ini sendok takarnya pakai yang paling kecil seperti ini ya teman-teman, 1 ml atau 1 gram. Kemudian ini sama juga kita bulatkan dengan cara dipulung seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya, kita rekatkan antara warna yang coklat dan juga warna yang merah. Boleh menggunakan tangan atau juga boleh menggunakan pisau seperti ini. Tujuannya kita rekatkan ini supaya nanti bagian coklat dan bagian warna merah benar-benar menyatu dan tidak lepas ketika di oven. Selanjutnya kita akan bentuk motif sayapnya dengan menggunakan pisau yang bagian atas atau bagian yang tidak tumpul itu. Kita beri motif garis di bagian tengah dan juga melingkar di sisi yang berwarna merah. Pokoknya insya Allah yang ada di video itu super jelas ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat aja tutorialnya di videoku.
Setelah itu kita akan bikin lingkaran kecil seperti ini, kecil banget, 4 biji atau 4 butir. Ini akan kita gunakan sebagai motif polkadot yang kita tempelkan di sayapnya. Kalau sudah, kita tempelkan saja di sayapnya seperti ini dengan cara ditap-tap supaya nanti bagian coklat dan juga warna merahnya itu bisa merekat. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Masya Allah, ini cantik banget, walaupun sedikit agak ribet tapi hasilnya benar-benar cantik. Dan untuk mempercantik matanya kita kasih 2 biji wijen. Ini aku pakai yang wijen putih. Nah, udah deh, jadi gini hasilnya, cantik banget ya, bener-bener super cute. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Setelah dicetak, kita langsung aja letakkan di atas loyang yang tidak dioles dengan apapun ya teman-teman. Kita lanjut, lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Oke, sekali lagi aku jelasin supaya nanti teman-teman bisa ngerti gimana proses pembentukan si kumbangnya. Adonan yang berwarna merah itu pakai sendok takar 5 gram, kemudian adonan yang kecil yang berwarna coklat kita ambil menggunakan sendok takar yang 1 gram. Lalu lanjut kita bikin titik-titik polkadotnya 4 butir kecil saja seperti yang ada di video. Kalau semua bagian sudah kita buat, langsung aja kita tempelkan per bagiannya jadi satu deh. Oh iya, buat teman-teman yang baru aja mampir ke channel YouTube aku, minta tolong subscribe-nya dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari aku lainnya nanti. Terima kasih. Masya Allah, hasilnya super cute banget ya teman-teman. Nah, ini langsung aja kita letakkan di loyang yang tidak diolesi dengan apapun. Dan ini dia, pasukan kumbangnya udah jadi 2 loyang nih teman-teman. Hasilnya cantik banget ya, super cute. Kalau sudah jadi 2 loyang seperti ini, teman-teman sudah harus memanaskan oven minimal 10 menit. Sekarang langsung aja kita panggang. Ovennya sudah harus dipanaskan minimal 10 menit menggunakan api kecil. Langsung aja kita masukkan ke dalam oven. Ini aku pakai 2 loyang sekaligus, bagian atas dan juga bagian bawah. Panggang selama 50-60 menit atau sampai kuahnya matang. Aku pakai api kecil ya teman-teman, untuk lubang bagian atas aku tutup. Nah, setelah dipanggang kurang lebih sekitar 25 menit, kita tukar posisinya. Dari atas kita pindah ke bawah, bagian depan kita putar jadi bagian belakang supaya nanti matangnya bisa merata ya. Lalu kita akan lanjutkan panggang lagi menggunakan api kecil. Nah, untuk ukuran termometernya itu di suhu sekitar 130 derajat Celcius atau bisa disesuaikan dengan karakteristik oven masing-masing ya teman-teman. Setelah sekitar 50 menit dipanggang, ini kuenya sudah matang secara sempurna dan aromanya wangi banget. Kita angkat aja 2 loyangnya dan lanjutkan untuk memanggang sisa dari cookiesnya. Dan udah deh, jadi ini dia hasilnya. Ladybug cookies, cantik banget hasilnya, warnanya benar-benar menyala. Masya Allah, ini tuh benar-benar super cute teman-teman. Untuk satu resep ini aku mendapatkan hasil sekitar 600 gram lebih dengan ukuran sekitar 3 loyang kurang dikit ya. Dan lihat deh teman-teman, bener-bener ini tuh hasilnya gemes banget sampai nggak tega mau memakannya gimana dong ini. Saran aku sih kalau bikin ini lebih baik harus ada teman di rumah ya, entah itu anak atau saudara atau suami sendiri mungkin. Jadi harus bagi-bagi tugas supaya nanti nggak begitu capek ketika proses pembuatan si Ladybug cookies ini. Beneran deh, ini tuh cute banget, cantik banget warnanya. Matangnya juga merata ya teman-teman, dan bagian bawahnya tuh nggak gosong sama sekali. Kalau untuk rasanya enak banget, gurih dari margarinnya, manis dari gulanya, terus ini tuh enak banget berpadu dengan sempurna. Pokoknya recommended banget untuk teman-teman coba di rumah. Kalau misalnya adonan coklatnya lebih sisa banyak dibanding adonan merah, teman-teman bisa gabungkan dan bisa bikin motif yang seperti ini.
Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Selamat mencoba, semoga berhasil. Ini mau bikin cookies yang cantik banget tampilannya, bentuknya juga lucu gini ya. Mau tahu gimana prosesnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Yuk langsung aja kita mulai. Pertama siapkan dulu wadah bersih dan masukkan sebanyak 170 gram margarin. Aku pakai Blue Band Cake and Cookies. Kalau misalnya teman-teman mau rasa yang lebih premium boleh di mix dengan butter. Kemudian ada 150 gram gula halus. Ini aku pakai gula pasir yang dihaluskan. Dan karena biasanya gula itu bergerindil, maka kita harus menyaringnya dengan ayakan seperti ini supaya nanti butirannya bisa lebih halus ya. Nah, kedua bahan ini akan kita mix dengan menggunakan whisker. Boleh pakai mixer, tapi tidak boleh terlalu lama, maksimal 2 menit aja kalau pakai mixer. Kita akan aduk gula dan juga margarinnya sampai nanti creamy ya teksturnya. Jangan sampai margarinnya mengembang, supaya nanti hasil kuehnya tidak luber atau melebar. Nah, kalau pakai whisker untuk waktunya tidak bisa dipatok ya teman-teman, karena kita berbeda kekuatan tangannya. Ada yang lemah lembut, ada yang cepat juga. Jadi kurang lebih nanti teksturnya creamy seperti ini. Kemudian masukkan 2 butir telur. Aduh, ini maaf banget, kuning telurnya pecah, tidak estetik sama sekali, tapi nggak apa-apa. Ini kuning telurnya masih dalam keadaan yang bagus, hanya saja tadi tertusuk kulitnya jadinya pecah. Dan masukkan 1/4 sendok teh vanila cair. Untuk vanilanya boleh diganti dengan bubuk ya. Lanjut kita akan mix semua bahan ini sampai tercampur rata saja. Jangan terlalu lama supaya nanti margarinnya tidak mengembang ya teman-teman. Kurang lebih nanti hasil akhirnya seperti ini. Jadi dia sudah creamy gitu ya. Nah, sekarang kita akan masukkan bahan kering. Pertama ada susu bubuk sebanyak 30 gram. Ini aku pakai Denko yang full cream. Kita ayak ya teman-teman supaya nanti butirannya bisa lebih halus. Untuk bahan kering yang kedua ada tepung terigu. Aku pakai protein rendah merek Kunci Biru. Kita ayak lagi secara bertahap supaya nanti cara mengaduknya tidak terlalu susah. Oke, setelah sebagian tepung terigunya sudah kita ayak, kemudian kita aduk, campur lagi menggunakan spatula dengan cara diiris-iris seperti itu, diaduk, kemudian dicampur rata. Kalau dirasa tepungnya sudah menyatu dengan adonan, kita boleh masukkan lagi sisa tepung terigunya, dimasukkan secara bertahap, boleh 2 atau 3 kali, sesuai dengan selera teman-teman semua. Nah, ini sudah tercampur rata dan masukkan ke tepung terigu yang terakhir. Jadi ini aku bagi dalam 3 tahap ya teman-teman, supaya tidak terlalu berat mengaduknya. Oke, kalau sudah tercampur rata seperti ini, cara mengaduknya menggunakan spatula juga sudah mulai berat, jadi aku akan lanjut aduk lagi menggunakan tangan. Jadi ini akan kita uleni, tapi bukan diuleni yang seperti kita mengaduk donat, hanya sampai tercampur rata saja. Kurang lebih nanti hasil adonannya seperti ini ya teman-teman, jadi dia lembut banget tapi tidak lengket di tangan seperti ini. Kalau sudah, ini akan kita bagi selanjutnya menjadi 4 bagian seperti ini. Untuk adonan yang pertama aku akan tetesi dengan pewarna kuning tua, kemudian ini kita uleni sampai tercampur rata warnanya. Tidak perlu uleni yang keras-keras ya teman-teman, hanya sampai menyatu saja. Lanjut untuk warna kedua aku akan beri dengan pewarna merah tua. Ini aku mix juga dengan pewarna warna merah cabai, jadi nanti hasil akhirnya seperti ini. Dan pewarna yang terakhir ada hijau, tapi aku tidak punya warna hijau, jadi aku akan campurkan dengan pasta pandan, diaduk hingga tercampur rata, hasilnya seperti ini. Dan untuk yang terakhir itu tidak aku beri warna apa-apa, jadi polos ya teman-teman. Oke, ini empat-empatnya sudah ready, kemudian kita masuk ke tahap selanjutnya. Aku ada plastik, ini aku beli plastik selembar, harganya 2000-an yang aku potong jadi 4 bagian. Kemudian kita ambil secukupnya adonan yang berwarna merah dan kita akan pulung bentuk tabung seperti ini, cukup di roll-roll saja sampai dia benar-benar padat bagian dalamnya. Usahakan rapi ya teman-teman, karena hasil akhirnya itu bergantung dari kerapian gulungan dari yang pertama. Jadi kalau misalnya teman-teman buatnya asal-asalan, itu nanti hasil akhirnya kurang rapi. Jadi dipastikan dari gulungan yang pertama, pengerjaan yang pertama itu harus benar-benar rapi. Nah, ini semuanya sudah kita roll bentuk tabung, kemudian adonan yang polos yang tanpa pewarna kita pipihkan seperti ini, jadi dilapisi plastiknya supaya tidak lengket. Kalau adonannya sudah pipih, kemudian kita ratakan dulu nih bagian bawahnya supaya bisa datar, lurus. Kemudian letakkan adonan berwarna kuning atau merah, kita garis sesuai dengan lebar dari adonan yang kita buat, kemudian kita gulung seperti ini. Jadi kita bungkus adonan berwarna kuning dengan adonan yang polos. Kemudian kita roll dengan bantuan plastiknya, ditekan-tekan sedikit, jangan ditekan terlalu keras supaya tidak buyar adonannya. Kalau ujung sudah bertemu dengan ujung, kemudian kita gulung seperti ini. Jangan pakai tenaga supaya nanti bagian tengahnya tidak halus, jadi kita lembut saja mengerjakannya. Oke, adonan putihnya sudah dibalut
di adonan yang berwarna kuning. Selanjutnya kita akan tipiskan adonan yang berwarna hijau. Nah, kali ini aku mengerjakan langsung ke 3 gulungan supaya lebih cepat ya prosesnya. Adonan hijaunya sudah tipis, kemudian kita letakkan adonan berwarna merah yang sudah dibalut dengan adonan polos. Kita garis pinggir kanan dan kirinya supaya nanti bisa lebih rata dan lebih rapi ya teman-teman. Ini aku ujikan langsung 3 gulungan seperti ini, jadi dipaskan saja dengan panjangnya adonan. Dirapikan lagi bagian pinggir-pinggirnya. Kalau sudah sama seperti proses yang sebelumnya, ini kita gulung supaya lapisan hijau dan juga lapisan kuning itu bisa benar-benar merekat dengan sempurna seperti ini. Kita bantu tekan-tekan perlahan saja ya teman-teman hasilnya. Nanti kalau ujung sudah ketemu dengan ujung bisa dipotong. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya, jadi rapi banget karena tadi kita gulungnya benar-benar sampai halus. Kita potong bagian ujungnya dan kemudian ini hasilnya seperti ini. Jadi cantik banget loh teman-teman. Kalau gulungannya sudah selesai, ini kita roll sederhana saja, tidak usah pakai tenaga sama sekali supaya nanti adonan bagian dalamnya tidak buyar ya. Oke, di sini sudah selesai. Nah, ini aku kasih contoh ya teman-teman. Jadi tadi aku agak sedikit pakai tenaga, tapi ternyata hasilnya agak hancur bagian tengahnya. Dan yang ini itu tidak rata bagian pinggirnya karena tadi adonannya kurang, kemudian adonan yang sisa-sisa aku tempel-tempelkan saja seperti itu. Jadi antara adonan merah, kuning, putih, dan juga hijau ini benar-benar pas takarannya. Oke, selanjutnya kita akan iris tipis sesuai dengan selera teman-teman. Jangan terlalu tebal, jangan terlalu tipis supaya nanti hasil dari proses pemanggangannya bisa cantik ya. Kita potong menggunakan pisau tajam yang tipis dan ini diratakan seperti ini. Kemudian kalau sudah kita bagi 2. Sebenarnya prosesnya itu gampang banget, hanya memang butuh ketelatenan ya teman-teman supaya nanti hasilnya bisa rapi cantik seperti ini. Untuk bijinya di sini aku menggunakan biji wijen yang sudah disangrai. Ini pakai biji wijen warna hitam. Kita tempel menggunakan tusuk gigi yang ujungnya sudah dibasahi dengan air. Untuk loyangnya tidak diolesi dengan apapun, jadi ini loyangnya benar-benar polos. Kemudian kita pindahkan adonan semangkanya secara hati-hati supaya tidak hancur ya teman-teman. Kue ini tuh gampang banget, hanya memang benar-benar butuh ketelatenan, kesabaran, dan juga hati-hati banget supaya nanti tidak hancur. Begitu juga dengan adonan yang berwarna kuning, kita potong dengan ketebalan yang tidak terlalu tebal tapi tidak terlalu tipis juga. Dan kalau misalnya dalam proses pengirisan teman-teman, untuk bagian hijaunya atau bagian kuningnya tidak rata, bisa dirapikan seperti ini, ditap-tap aja dan digulung-gulung bagian pinggirnya supaya nanti bisa lebih padat dan juga bisa lebih rapi ya. Kalau dirasa sudah bentuknya sempurna, bulat sempurna dan juga sudah rapi, tinggal dipotong jadi 2 dan ditempeli dengan wijen berwarna hitam. Setelah proses pengirisan, teman-teman sudah harus memanaskan oven minimal 10 menit, lubang atas dibuka dengan api kecil. Ini aku pakai oven tangkring ya teman-teman. Ini dia hasilnya, jadi sebelum dipanggang warnanya cantik banget. Alhamdulillahnya ini hasilnya rapi seperti ini. Udah jadi 2 loyang, jadi akan aku lanjut prosesnya. Nah, untuk hasil akhirnya itu sebenarnya aku dapat 3 loyang. Untuk yang loyang satunya tidak penuh seperti ini ya teman-teman. Yuk langsung aja kita panggang. Di sini ovennya sudah panas, sudah dipanaskan 10 menit minimal. Kemudian kita masukkan ke 2 loyang. Sebenarnya 3 langsung boleh, cuman untuk loyang bagian tengah itu aku sudah tidak ada rusak. Jadi aku masukkan saja 2 loyang. Kita akan panggang selama 40-50 menit menggunakan api kecil dan tutup lubangnya kita buka. Setelah 25 menit dipanggang, kita tukar posisi loyangnya. Dari atas kita pindah ke bawah, dari depan kita putar jadi posisi yang ke belakang supaya proses pemanggangannya benar-benar merata, tidak gosong sebelah. Oh ya, buat teman-teman yang juga punya oven tangkring dan bingung masalah suhunya, jadi di situ aku pakai termometer portable, jadi bisa dilepas pasang. Yang mau samaan bisa klik link di description box ya. Oke, ini 50 menit sudah di oven, sudah matang secara sempurna. Alhamdulillah tidak gosong, matangnya pas merata. Aku pakai api kecil selama 50 menit kalau di suhu termometer itu sekitar 120-130 derajat. Nanti bisa disesuaikan dengan oven masing-masing ya, karena setiap oven itu berbeda karakteristiknya. Dan ini sudah jadi kuenya, cantik banget warnanya, Masya Allah, ini beneran deh cantik banget teman-teman. Warna kuningnya dia tidak banyak berubah ya, bagian bawahnya juga tidak hangus, tapi untuk warna merahnya dia memang agak sedikit berubah. Bisa lihat ya teman-teman, ini untuk bagian bawahnya pun warnanya seperti ini. Bagian atasnya agak sedikit memudar, tapi nggak gosong sama sekali, masih dalam kondisi yang sangat cantik.
Nah, kalau kuenya sudah dingin, kita bisa letakkan atau pindah ke dalam toples. Ini aku pakai toples yang kapasitas 500 ml. Kemudian kita masukkan saja, kita susun seperti ini. Cantik banget warnanya, Masya Allah. Ini bener-bener gemes banget rasanya teman-teman. Untuk hasilnya toples pertama 308 gram, untuk toples kedua 367 gram. Jadi aku dapat sebanyak ini dari modal 250 gram dan 2 butir kuning telur. Dan udah deh, jadi ini dia hasilnya watermelon cookies atau kue semangka yang cantik banget hasilnya, banyak banget hasilnya, dan juga manisnya pas, enak banget. Pokoknya ini gemes banget. Siapa coba yang gak tertarik ngelihat kue segemes ini? Masya Allah, ini tuh gemes banget teman-teman, bener-bener cantik, warnanya menarik banget, rasanya juga manisnya pas, enak banget deh. Recommended untuk teman-teman coba di rumah. Oke, sekian dulu video kali ini. Selamat mencoba teman-teman, semoga berhasil. Terima kasih ya udah nonton videoku sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum, bye. Jangan lupa like, share, dan subscribe.